Welcome home Jemaat Tuhan, Shalom. Selamat datang di Forward Living Church online service. Kita percaya keberadaan kita saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan di bulan ini ada satu tema yang begitu luar biasa yang dibagikan bagi setiap jemaat Tuhan, yaitu intimacy with God, keintiman dengan Tuhan. Karena Tuhan begitu rindu bagi setiap kita anak-anaknya untuk dapat intim, memiliki hubungan yang begitu erat, dekat, bahkan melekat. Kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. So, saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk menyiapkan diri Anda yang terbaik. Karena kita percaya di ibadah online service ini hal-hal luar biasa akan terjadi. Di kesempatan ini saya juga mengundang bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin memiliki anak-anak, adik ataupun kerabat untuk dapat mengikuti FLC Kids online service yang tayang di YouTube channel kita. Bible verse hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat yang kelima. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk dapat membacakannya bersama-sama. Firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saya mengundang kita semua membacakannya sekali lagi. Yohanes 15 ayat yang kelima. "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bukankah kita semua ingin untuk terus berbuah, bahkan berbuah banyak? Firman Tuhan tadi mengingatkan, Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Tiba saatnya kita semua akan diberkati melalui praise and worship. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk mengambil posisi yang terbaik, persiapkan diri Anda. Karena kita percaya berkat Tuhan, rahmat, mujizat Tuhan ada di atas puji-pujian kita. Enjoy the rest of the service and God bless you.
saudara dimanapun kita berada, sama-sama kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Thank you Lord. Lebih lagi kita mau semangat buat Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang perkasa. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu,
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tiba saatnya jemaat Tuhan, kita sama-sama kembali sebagai satu keluarga. Kita mau menyatukan hati kita mau bersepakat, bersatu dalam doa untuk mensupport setiap pokok-pokok doa yang telah kita terima sepanjang minggu ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang gak habis-habisnya bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, tidak sekali-kali pun Engkau meninggalkan kami. Di kesempatan ini Tuhan, kami ingin menyatukan hati kami Tuhan, bersepakat, mensupport setiap pokok-pokok doa yang sudah kami terima sepanjang minggu ini Tuhan. Karena kami percaya dalam kesepakatan hal-hal besar akan dan pasti terjadi. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga kami yang sedang sakit tuberkulosis Tuhan. Kami percaya kami menyembah Allah yang besar. Kami menyembah tabib di atas segala tabib. Biarlah dengan bilur-bilur darah anak-Mu sendiri, kesembuhan, pemulihan yang sempurna terjadi bagi saudara kami. Kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk kehamilan seorang istri. Kami berdoa Tuhan, kiranya proses kehamilannya ini Engkau sertai Tuhan. Engkau cukupkan segala sesuatunya. Kesehatan mereka, finansial mereka, bahkan kesiapan diri mereka untuk menyambut buah hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi keluarga kami yang sedang mengajukan kredit dan pekerjaan baru. Kiranya Engkau bukakan tingkap-tingkap langit berkat bagi mereka Tuhan, sehingga kredit dapat diterima, bahkan pekerjaan baru yang terbaik daripada-Mu sendiri diterima oleh keluarga kami. Kami juga berdoa untuk pemulihan hubungan suami istri. Ide Engkau sendiri Tuhan, bahwa setiap kami ada dalam suatu keluarga. Kiranya pemulihan daripada-Mu, cinta mula-mula, kasih yang sempurna ada di tengah-tengah keluarga ini, sehingga hubungan suami istri ini kembali dipulihkan. Kami juga berdoa bagi keluarga kami yang sedang dalam proses pengurusan surat tanda registrasi dan surat izin dokter. Engkau sertai dia Tuhan, Engkau bimbing setiap langkah, setiap action yang akan dan perlu diambil Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat, akal budi bagi keluarga kami ini Tuhan, sehingga yang terbaik dapat diterima oleh dia. Kami juga berdoa sebagai satu bangsa-bangsa Indonesia Tuhan, untuk bencana alam yang terjadi di NTT. Kiranya damai sejahtera Tuhan ada bagi keluarga kami yang ada di sana Tuhan. Bahkan Engkau berkati setiap tenaga medis, setiap tenaga bantuan yang terlibat dalam proses pemulihan NTT Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita daripada-Mu ada bagi mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pokok-pokok doa yang sudah kami naikkan, dan kami percaya jawaban yang datang daripada-Mu akan tepat pada waktunya. Dimanapun kami saat ini Tuhan, apapun keberadaan kami, biarlah pengharapan kami kepada-Mu terus ada Tuhan. Nggak sekali-kali pun padam, nggak sekali-kali pun goyah, karena kami percaya yang terbaik sudah Engkau siapkan dan terus terjadi di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih bagi setiap jemaat Tuhan yang barusan telah mengambil keputusan untuk dapat menyatukan hati, bersepakat, mensupport setiap pokok-pokok doa yang kita terima sepanjang minggu ini. Bila ada juga jemaat Tuhan yang rindu untuk dapat disupport melalui pokok-pokok doa, ataupun mungkin ingin melakukan pelayanan konseling secara pribadi, ada tim gereja yang sudah dipersiapkan dan ditrain secara khusus untuk dapat melayani jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan dapat menghubungi nomor telepon kantor gereja yang tertera di layar saudara saat ini. Di kesempatan ini saya juga mengundang bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin belum terdaftar di Passion. Passion adalah small group yang ada di Forward Living Church. Di kegiatan Passion ini, Anda bukan hanya dipimpin, diperhatikan dengan baik, tapi Anda juga akan diberikan kesempatan untuk dapat membagikan cerita, testimoni, kebaikan Tuhan yang terjadi di kehidupan Anda. Bagi jemaat Tuhan yang tertarik untuk join, Anda dapat menggunakan Linktree yang dapat diakses melalui Instagram page Forward
Living Church. Tiba saatnya kita semua akan menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan dipimpin oleh senior pastor kita, Pastor Joshua Supit. Have a blessed service and God bless you. Puji Tuhan, senang bisa menyambut kembali semua keluarga FLC di online Sunday Service minggu kedua bulan April ini. Dari tadi saya percaya kita menikmati juga diberkati bersama teman-teman di FLC Worship. Saat ini saya mengajak yuk tetap konsentrasi, bisa fokus segenap hati juga pikiran kita untuk menyambut berkat firman Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar bahkan dilayani oleh seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin, keluarga dari FLC juga tentunya, yaitu Pastor Billy Lantang. Saya yakin lewat hambanya Tuhan Yesus berbicara secara pribadi di kehidupan kita supaya kita tahu persis bagaimana dan apa yang harus kita lakukan di kehidupan kita di bulan ini. Semangat menerima berkat, Tuhan memberkati. Shalom jemaat Forward Living Church. Senang berjumpa kembali pada kesempatan hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita minta keteduhan dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur. Pada hari yang luar biasa ini kami percaya bahwa firman-Mu akan membawa kemerdekaan dalam hidup kami. Dan firman-Mu akan menuntun langkah-langkah hidup kami. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan selalu menjadi pelita bagi langkah-langkah manusia. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman kehidupan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, pada kesempatan ini kita baru saja melewati Minggu Paskah, di mana kita merayakan setiap tahun kematian dan kebangkitan Kristus yang dahsyat, yang menjadi sebuah turning point, sebuah event sejarah yang mengubah tatanan kehidupan manusia. Dan kita perlu mengerti the backstory atau kisah sejarah yang luar biasa sampai penebusan ini semua terjadi. Sampai penebusan ini dilakukan oleh kerajaan surga untuk kita semuanya. Dan kita menikmati kehidupan yang penuh dengan kemerdekaan, kehidupan yang penuh dengan harapan karena Yesus sudah bangkit. Karena Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit itu adalah sebuah stamp atau meterai atau sebuah kepastian yang mensahkan semua firman, perkataan, ajaran yang dia sampaikan kepada umat manusia. Tanpa kebangkitan kita tidak ada harapan. Tanpa kebangkitan itu semuanya hanya sekedar catatan sejarah saja. Tetapi dengan kebangkitan itu merupakan sesuatu kehidupan yang baru atau kuasa yang diberikan kepada kita, bahkan kuasa kebangkitan itu sudah kita miliki. Plus kita mendapatkan otoritas atas hidup ini. Otoritas artinya hak menggunakan kuasa kebangkitan. Oleh sebab itu, kalau kita sakit kita bisa mengatakan, di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya aku sudah menerima kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya bahwa aku sudah melewati kesulitan kesukaran hidup ini dengan kemenangan. Kita berdoa dari posisi yang sudah menang. Karena Kristus sudah menang. Karena Kristus sudah bangkit. Itulah kedahsyatan daripada kebangkitan Kristus yang luar biasa. Yang kembali membuat hubungan manusia dengan Tuhan itu menjadi satu. Itu yang paling penting. Karena hubungan dengan Tuhan, hadirat Tuhan bisa kita rasakan hari lepas hari. Dan dengan hadirat dan hubungan yang begitu intim, perkara besar terjadi, perlindungan terjadi, penyertaan terjadi. Nah, kita mau belajar apa yang terjadi sampai akhirnya terjadi Minggu Paskah yang kita rayakan setiap tahun ini. Dan saya percaya bukan sekedar hanya setiap tahun saja, tapi setiap hari kita mengagungkan nama Tuhan. Saya mempunyai kebiasaan setiap hari mengambil perjamuan kudus di rumah dengan keluarga. Setiap malam kita ada doa bersama dan kita mengambil perjamuan untuk mengingat
karya besar Kristus yang terjadi atas setiap kehidupan kita. Ya. Nah, saya mau bawa kita kembali ke dalam peristiwa awal di mana manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, semua sudah ada pada saat itu, ya, sudah ada bagian-bagian dari kehidupan atau bumi ini. Kemudian akhirnya diciptakanlah hal-hal yang baru setelah itu, ya, dan kemudian terjadilah sebuah mandat atau manusia diminta untuk mengelola bumi ini, gitu ya, mengelola apa yang menjadi bagian daripada kehidupan. Nah, yang uniknya adalah kematian pada saat itu sudah ada. Kematian sudah ada, ya. Sekarang sampai hari ini menjadi debat kusir siapa yang menciptakan kematian, ya. Tidak ada siapapun di dunia ini atau di alam semesta ini yang merupakan Elohim atau pencipta. Ya, jadi yang menciptakan segala-galanya itu Tuhan. Di dalam setiap kehidupan pasti di dalamnya ada kematian. Di dalam setiap kehidupan pasti ada kematian di dalamnya. Makanya ada hidup, ya, yang berlawanan daripada kematian. Nah, yang kita perlu mengerti adalah sejak awal kematian itu ada, tetapi kematian itu tidak berkuasa atas manusia. Kematian tidak berkuasa atas manusia. Itu perlu kita pahami dengan benar. Kematian ada, tetapi kematian tidak berkuasa atas manusia. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan, kalau manusia pada awalnya tidak jatuh ke dalam dosa, manusia akan hidup selamanya. Karena kematian tidak pernah akan berkuasa atas kehidupan manusia. Itu adalah prinsip yang harus kita pahami dulu sebelum kita bisa membahas tentang kematian Yesus di kayu salib dan bisa menghargai dengan lebih dalam lagi apa yang Dia lewati dan lakukan untuk kita semua. Sampai-sampai kita bisa merasakan hadirat-Nya, bisa ada di dalam hadirat-Nya, bisa mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, supaya kita mengerti bahwa itu semuanya terjadi melalui sebuah pengorbanan. Melalui sebuah pengorbanan. Sekali lagi, kematian ada, tetapi kematian diciptakan dalam posisi mati. Death was created dead. Kematian diciptakan mati, statusnya mati dan tidak berkuasa atas manusia. Nah, kemudian timbul perintah ini yang sudah sering kita baca di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Surely you will die. Surely you will die. Dengan kata lain, Tuhan sedang memberitahu kepada manusia, kalau kamu tidak patuh akan firman-Ku, kalau kamu hidup di luar daripada ketaatan, kalau kamu makan buah itu, kamu akan mengaktifkan kematian. Kamu akan mengaktifkan kematian. Kematian akan berkuasa atas hidupmu. Itu maksudnya. Sekali lagi, kematian ada, tetapi kematian tidak berkuasa atas manusia. Kematian statusnya, posisinya mati. Ya, justru manusia berkuasa atas kematian. Manusia tidak akan pernah mati kalau dia hidup dalam ketaatan. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, ya akhirnya perintah ini dilanggar. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya manusia mengaktifkan kematian. Manusia mengaktifkan kematian. Ya, Mazmur mengatakan, ya di Mazmur 138 mengatakan dengan sangat jelas, ya, bahwa Daud mengatakan, your word is above your name. Firman-Mu itu melebihi namamu. Dengan kata lain, Tuhan tidak bisa membatalkan firman-Nya. Tuhan tidak bisa mengatakan kepada manusia, ups, kamu jatuh dalam dosa. Wah, kita ulang lagi deh, kita reset lagi deh. Karena kalau kamu jatuh, ada proses pengorbanan, proses penebusan, ribet nantinya. Udah deh, kita ulang lagi. Kamu jangan gitu dong, denger-dengeran dong lain kali. Kita ulang ya, kita reset ya. Gak bisa. Kata surely you will die atau pastilah engkau mati, itu akhirnya terjadi.
Kenapa? Karena nama Tuhan, integritas Tuhan itu selalu berhubungan dengan firman-Nya. Makanya firman-Nya dikatakan ya dan amin, tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Nya adalah sebuah integritas. Dan akhirnya Bapak Ibu, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, manusia sendiri yang mengaktifkan kematian. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan, itu karena ulahnya manusia. Nah, setelah manusia mengaktifkan kematian, di saat ketika manusia jatuh dalam dosa, akhirnya kematian berkuasa atas hidup manusia. Kematian akhirnya berkuasa atas kehidupan manusia. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya manusia mengalami dua fase kematian. Mengalami dua fase kematian. Nah, fase kematian yang pertama adalah manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Ini harus kita mengerti dengan baik dan benar. Manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Makanya ada ayat yang berbunyi begini, ya. Kita baca bersama-sama di Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-22. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ya, ada pohon pengetahuan baik dan jahat yang manusia langgar, ada juga yang namanya pohon kehidupan. Kalau sampai manusia mengambil buah dari pohon kehidupan, dikatakan di firman ini manusia akan hidup sampai selama-lamanya. Itu maksudnya apa? Dia akan hidup sampai selama-lamanya dalam posisi berdosa. Dalam posisi berdosa. Jadi proses penebusan pertama kali dimulai di ayat ini. Jangan sampai manusia menghampiri pohon itu dan memakannya, dan akhirnya manusia hidup selama-lamanya dalam posisi berdosa. Tidak ada penebusan. Tidak bisa terjadi penebusan. Jadi akhirnya manusia dihalau. Dan manusia juga dipisahkan dari hadirat Tuhan. Supaya proses penebusan bisa terjadi. Ini dahsyatnya luar biasa. Karena Tuhan mau supaya manusia tidak hidup di dalam posisi dosa, status berdosa selama-lamanya. Harus ada proses penebusan. Nah, akhirnya dikatakan di ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan-nyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Fase kematian pertama terjadi di ayat ini. Fase kematian pertama adalah manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Nah, kemudian fase kematian yang kedua adalah manusia akhirnya rohnya terpisah dari tubuh. Itu terjadi, dicatat di Kejadian pasal yang kelima, ayat yang kelima, dikatakan jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Jadi Adam hidup sampai umurnya 930 tahun dan dia mati. Itu fase kematian yang kedua. Ya, perhatikan ini baik-baik. Jadi fase kematian pertama adalah manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Fase kematian yang kedua adalah manusia mati secara fisik, roh dipisahkan dari tubuh. Nah, karena ada dua fase kematian ini, penebusan pun harus melewati dua fase kematian ini. Penebusan pun harus sah. Kalau A harus ditebus sama A, B ditebus sama B. Ya, dua fase kematian harus ditebus dengan dua fase kematian. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan itu perlu kita mengerti. Betapa berat ketika dia melewati fase kematian ini di dalam kehidupan dia. Dan kita mau belajar apa yang terjadi pada saat itu. Ya. Nah, ketika ini terjadi Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu ke dalam sebuah pengertian yang sangat dalam. Karena Alkitab tidak pernah mencatat ya perkataan yang keluar dari mulut Yesus bahwa dia takut atau dia merasa beban dengan kematian fase yang kedua atau yang dikatakan kematian secara fisik ya, roh dipisahkan dari tubuh. Tapi Alkitab mencatat ya sampai beberapa kali ketika fase kematian pertama yaitu
Yesus dipisahkan dari hadirat Bapanya, karena itu harus dilewati. Itu yang menjadi momok bagi Yesus. Jadi sekali lagi ya, manusia waktu jatuh dalam dosa, ya kita harus mengerti dulu, manusia mengaktifkan kematian. Akhirnya kematian berkuasa atas manusia. Kemudian manusia melewati 2 fase kematian. Yang pertama dipisahkan dari hadirat Bapa, yang kemudian fase kematian kedua, manusia dipisahkan roh dari tubuh. Nah, proses penebusan pun begitu. Yesus harus dipisahkan dari hadirat Bapa, baru dia kemudian melewati fase kematian yang kedua, roh dipisahkan dari tubuh. Nah, ini yang berat. Pernahkah kita bayangkan bahwa Yesus ini nggak pernah terpisahkan dari hadirat Bapanya? Dia selalu ada melekat dengan hadirat Bapanya. Dia melakukan segala sesuatu atas nama Bapanya. Bapanya berkenan atas dia. Tercatat di mana-mana. Bahkan Nikodemus, pemimpin agama Yahudi pada saat itu menghampiri Yesus mengatakan, kalau Tuhan tidak menyertai engkau, tidak mungkin kau melakukan perkara-perkara besar seperti ini. Sampai manusia pun yang tadinya berseberangan dengan Yesus mengakui bahwa perbuatan besar dia itu karena memang dia melekat dengan Bapaknya. Nah, ketika Yesus harus melewati proses yang sangat berat ini, inilah yang terjadi di Taman Getsemani pada saat itu. Kita pasti pernah membaca bahwa Yesus ketika berdoa, ya, peluhnya bercampur dengan darah. Peluhnya bercampur dengan darah. Ini adalah proses yang dinamakan proses hematohidrosis. Proses hematohidrosis adalah proses di mana peluh itu bercampur dengan darah. Karena pembuluh darahnya pecah, Bapak Ibu. Kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena manusia mengalami stres yang sangat akut. Stres yang sangat akut. Nah, stres yang sangat akut ini diselidiki oleh Dr. Frederick Zugibe. Dr. Frederick Zugibe ini menyatakan dalam research dan studinya dia mengatakan bahwa kalau manusia sampai ke titik itu, ke titik di mana dia mengalami stres yang sangat akut, pembuluh darahnya pecah. Dan ketika pembuluh darah pecah ini, akhirnya darah bercampur dengan peluhnya. Yang sangat menarik adalah Dr. Frederick Zugibe mengatakan bahwa di dalam penelitian dia tidak pernah menemukan manusia yang sampai ke level hematohidrosis, kecuali Yesus. Kenapa? Karena sebelum manusia sampai ke titik di mana dia stresnya sudah sangat akut dan pembuluh darahnya pecah, manusia sudah bunuh diri, Bapak Ibu. Manusia nggak tahan. Manusia bunuh diri. Nah, jadi apa yang dialami oleh Yesus ini adalah sesuatu yang very remarkable, sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Betapa beratnya pada saat itu ketika dia harus menghadapi fase kematian yang pertama. Sampai-sampai dia menyatakan hal ini di Matius pasal yang ke-26 ayat 38 dan 39 dia katakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Sedih. Bukan takut ya. Sedih. Bukan takut mau mati, roh dipisahkan dari tubuh. Dan dia nggak pernah mengatakan bahwa, oh saya takut nanti mau disiksa. Tidak. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dia katakan itu kepada murid-muridnya. Ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya kepada Bapanya. Dia katakan begini. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku dan janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kita sudah sering baca ayat ini. Nah, ayat ini ketika dia mengatakan kalau bisa, lalukan cawan ini. Tapi bukan kehendakku tetapi kehendakmu ya Bapa. Ini sebenarnya konteksnya dia berbicara bahwa sangat berat bagi dia untuk terpisah dari hadirat Bapanya. Makanya dia mengalami proses yang namanya hematohidrosis. Bapak Ibu, kalimat ini akhirnya dikonfirmasi oleh Yesus sendiri di atas kayu salib. Di atas kayu salib.
ketika Yesus sendiri mengatakan di Matius pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-46. Dia mengatakan begini, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di titik ini terjadi proses kematian fase yang pertama. Hadirat Bapaknya terpisah dari Yesus. Karena begitu kotor, begitu najis semua dosa manusia. Bahkan dosa kita pun yang saat itu belum lahir tertimpakan atas Yesus. Dan Bapaknya memalingkan kepalanya. Dan di saat itu hadirat Bapa terpisah dari Yesus. Sangat berat Bapak Ibu. Sangat berat. Ini didokumentasikan sampai saya katakan tadi berkali-kali, ya beberapa kali. Taman Getsemani, kemudian konfirmasinya di sini, ya. Dan kita mengerti bahwa inilah fase kematian yang Yesus alami. Saya harus mengutip nama daripada dokter-dokter ini yang menyelidiki kematian Yesus di kayu salib. Kalau tadi Dr. Frederick Sugibe meneliti tentang apa yang terjadi dengan peluh bercampur darah, kalau 3 dokter ini yang bernama Dr. Arthur Brown, Dr. David Jenkins, ya, dan Dr. George Engel. Mereka yang mengatakan bahwa kematian Yesus di kayu salib itu sangat cepat. Sangat cepat. Biasanya orang yang fisiknya kuat, seperti Yesus ini, kalau diteliti ada salah satu buku yang saya baca dari seorang dokter yang juga lahir baru. Kalau dia teliti dari perjalanan, dia lihat di mappingnya ya selama Yesus hidup. Itu kalau di total dia berjalan 9.000 kilo. Karena waktu itu memang moda transportasinya paling sering memang ya berjalan. Ya. 9.000 kilo. Jadi ditambah lagi dia adalah waktu masih mudanya adalah carpenter, anak daripada tukang kayu. Jadi ini fisiknya sangat terlatih sebenarnya. Nah, orang seperti Yesus ya, yang Tuhan yang menjadi manusia ya. Makanya saya katakan orang. Jadi 100% Tuhan, 100% manusia. Ya. Dengan fisik manusia seperti dia. Itu bisa bertahan di kayu salib 7 sampai 10 hari. Karena kematian di kayu salib itu relatif memang lambat, ya, lambat. Dan kematiannya pelan-pelan. Tetapi apa yang dialami Yesus ini cukup relatif cepat. Makanya tertulis di Alkitab di Markus pasal yang ke-15 ayat 44. Dikatakan Pilatus heran waktu mendengar Yesus sudah mati. Pilatus heran ketika mendengar Yesus sudah mati. Karena cepat. Dalam hitungan beberapa jam sudah mati. Dan ini 3 dokter yang saya sebutkan tadi, mereka meneliti dan mereka melihat ayat ini yang dikatakan di Yohanes 19 ayat 34 mengatakan, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Darah dan air. Ya. Nah, secara medis ini adalah bukti post-mortem. Ini adalah bukti post-mortem bahwa Yesus mengalami yang namanya pericardium failure. Pericardium failure adalah gagal jantung yang sangat berhubungan erat dengan apa yang diteliti oleh Dr. Frederick Sugibe, hematohidrosis. Maaf ya, saya pakai beberapa istilah ini karena saya mengambil dari penelitian mereka. Jadi yang saya mau gambarkan kepada Bapak Ibu sekalian adalah gagal jantung itu, ya, yang berhubungan dengan stres akut itu karena kesedihan yang luar biasa. Makanya dia katakan di awal, hatiku sedih seperti mau mati saja. Makanya kematiannya begitu relatif cepat. Yesus tidak tahan waktu dia harus dipisahkan dari hadirat Bapa. Dan setelah itu dia mengembuskan nafas yang terakhir di atas kayu salib. Dan itu adalah fase kematian yang kedua, di mana roh dipisahkan dari tubuh. Pengorbanan atau penebusan Yesus sah. Karena dia menebus fase kematian pertama dan kedua. Dipisahkan dari hadirat Bapa, dan kemudian roh dipisahkan dari tubuh.
Itulah penebusan. Itulah penebusan yang agung. Karena apa, Bapak Ibu? Karena ketika hari yang ketiga, ketika dia bangkit, yang tadinya harusnya kita ini terpisah dari hadirat Bapa, karena ada penebusan itu, sampai hari ini kita melekat dengan hadirat Bapa di surga. Bahkan Alkitab mengatakan kita bisa menghampiri tahtanya kapan saja, di mana saja, dalam posisi apa saja. Makanya saya sangat tidak setuju kalau banyak orang mengatakan, Pak, saya nggak mau ke gereja karena saya kotor, saya berdosa. Saya nggak mau berdoa, Pak, saya belum bisa, Pak, karena saya masih kotor. Bukan seperti itu prinsipnya. Tidak ada orang yang bersih-bersih sebelum mandi. Justru orang menjadi bersih ketika dia mandi. Datang ke hadirat Bapa, datang ke hadirat Tuhan karena kita akan dikuduskan. Sanctification. Itu sebabnya kita bisa datang ke hadiratnya kapan saja. Karena kita sudah dilayakkan. Sudah dibenarkan. Bukannya itu menjadi tiket kita akhirnya bisa berbuat dosa semena-mena, bukan. Tapi karena justru kita mengerti bahwa saya sudah diampuni. Itu justru membuat hati saya untuk tidak lagi mau berdosa. Karena kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup saya. Iman tanpa perbuatan itu tidak sah. Bukannya berarti kita berbuat untuk akhirnya mendapatkan keselamatan. Bukan itu maksudnya. Kita beriman untuk mendapatkan keselamatan. Ya, kita beriman untuk mendapatkan keselamatan. Karena kita beriman dan mendapatkan keselamatan itu membuahkan perbuatan yang baik. Bukan karena usaha kita. Bukan karena kita berusaha berbuat baik dan mendapatkan keselamatan. Bukan, terbalik. Dengan iman saya mendapatkan keselamatan. Dan karena saya sudah diselamatkan, buahnya adalah saya berbuat baik. Saya jadi baik. Saya diubahkan. Dan karena pengorbanan Kristus, saya tidak lagi dipisahkan dan tidak bisa lagi dipisahkan dari hadirat Bapa. Oleh sebab itu makanya Yesus sangat tegas dia katakan, janganlah khawatir dan berkata di Matius 6 ayat 31. Apa yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Karena itu berbicara soal esensial kehidupan. Gak usah takut karena kamu melekat kepada apa? Kepada sumber. Sumber atas segala sumber. Ya, karena kamu melekat kepada sumber, kamu punya akses. Kalau kamu punya akses berarti apa yang terlepas dari tangan tidak akan pernah terlepas dari hidup. Karena supply jalan terus. Melekat kepada sumber. Melekat kepada hadirat. Mempunyai hubungan yang intim. Tidak terpisahkan. Karena apa? Karena Yesus telah mati bagi kita. Penebusan itu membuat kehidupan ini akhirnya melekat kepada sumber. Dan tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh apapun. Dan yang luar biasa sekali adalah di dalam fase kematian yang kedua ketika dia roh terpisahkan dari tubuh. Dan ditebus oleh Yesus. Hari ini dengan bangga kita juga bisa mengatakan, bukan sekedar saya dipulihkan hubungan saya dengan hadirat Tuhan. Tapi dengan bangga kita bisa katakan bahwa ketika Yesus sudah bangkit di hari yang ketiga, mengalahkan kematian, kematian kembali dibuat dalam posisi mati. Sama seperti status atau posisi kematian pada mulanya. Manusia kembali berkuasa atas kematian karena ada kuasa kebangkitan. Kematian tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Tapi Pak, kita kan nanti akan menutupkan mata di dunia ini. Betul, di detik kita menutupkan mata di dunia ini. Di detik itu pun juga kita bangkit di hadirat Bapa di surga. Di detik kita menutupkan mata di dunia ini, kematian tidak lagi berkuasa atas kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan, Death, where is thou sting? Kematian, di manakah sengatmu? Kematian ditantang sama Paulus. Kematian ditantang sama Paulus. Kematian kembali dibuat dalam posisi mati, Bapak Ibu. Semua keluarga atau teman atau kerabat kita yang sudah meninggalkan kita lebih dahulu, sudah menutupkan mata di bumi ini. Pada detik itu pun juga mereka sudah bangkit di pangkuan Bapa di surga. Dan yang luar biasa sebagai penutup, kita juga harus mengerti apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Mereka diambil dari kalangan nelayan, pedagang, pemungut cukai, orang-orang biasa. Dan ketika Yesus ditangkap, satunya menyangkal, satunya menjual, yang lain kabur. Hanya Yohanes yang berdiri di hadapan Yesus di kayu salib. Dan akhirnya ibunya dititipkan di rumahnya oleh Yesus sendiri.
Tapi yang lain semuanya kabur. Dan pasti banyak orang-orang di sekitar mereka yang mengatakan, wah, semua yang Yesus ajarkan gagal total. Katanya mau ada amanat agung, gagal total semuanya. Harusnya ada tim B, ada tim cadangan. Tapi Yesus nggak pernah membuat tim cadangan, karena dia tahu ketika nanti ada kuasa kebangkitan, murid-murid ini akan dibuat menjadi gagah perkasa. Dan apa yang terjadi ketika kuasa kebangkitan terjadi? Murid-murid yang tadinya penakut, Bapak Ibu. Sebagai contoh saja, Petrus yang tadinya pengecut, dia ditangkap di kepemerintahan Raja Nero di Roma. Dan ketika dia disalib, dia katakan, jangan salibkan saya seperti master saya, salibkan saya terbalik. Maut ditantang sama mereka. Dan Petrus terus menginjil di area Roma pada saat itu. Simon orang Zelot pergi menginjil di Eropa, dan dia pun disalib. Andreas juga begitu. Bartolomeus juga menginjil di daerah Syria, dan akhirnya disalib, dikuliti, disiram air garam, Bapak Ibu. Matius bertanggung jawab atas benua Afrika, sedang menginjil di Ethiopia, ditarik keluar, dipukuli sama balok kayu kepalanya, sampai mati. Ya, Filipus juga. Dan juga banyak yang lain. Thomas pergi ke India, dan para pendeta-pendeta berhala pada saat itu tidak suka dan menusuk perutnya. Dan sampai hari ini kuburnya Thomas masih ada di India. Dan yang terakhir adalah Yohanes, yang walaupun digoreng dalam penggorengan minyak panas, berhasil mengeluarkan diri, melarikan diri dengan luka bakar, melarikan diri, mengasingkan diri ke Pulau Patmos. Dan di situ dia menulis buku Wahyu. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang lain yang akhirnya terjadi atas murid-murid Yesus. Mereka mati martir kecuali Yohanes. Maut ditantang sama mereka. Mereka menggegerkan dunia dengan Injil. Mereka menggegerkan dunia dengan Injil. Karena mereka menerima kuasa kebangkitan. Mereka tahu ketika mereka menutupkan mata di dunia ini, di detik itu pun juga mereka bangkit di hadirat Bapa di surga. Karena kematian tidak lagi berkuasa atas manusia. Itulah penebusan yang dahsyat. Itulah penebusan yang membawa kita melekat kepada hadirat Tuhan. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang dahsyat ini. Berterima kasih karena kami bisa menikmati hadirat Tuhan sampai selamanya, Tuhan. Karena penebusan Kristus yang dahsyat bagi hidup kami. Dan bukan hanya itu saja, kembali Tuhan kami berkuasa atas kematian, karena Engkau sudah mengalahkan kematian. Kami dalam posisi yang menang, Tuhan, selalu dalam hidup ini. Walaupun kami berhadapan dengan masalah dalam hidup ini. Ketika kami berdoa, kami sudah berdoa dalam posisi menang. Kesembuhan sudah diberikan, kesembuhan sudah disediakan, kemenangan sudah disediakan dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan supaya kami percaya menggunakan kuasa itu dengan otoritas ilahi dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur karena di dalam hadirat Tuhan perkara besar terjadi. Di dalam hadirat Tuhan kesembuhan terjadi. Di dalam hadirat Tuhan pertobatan terjadi, pemulihan terjadi. Mengucap syukur buat hari ini. Hamba-Mu percaya Tuhan, di hari-hari yang akan datang, kehidupan kami makin penuh dengan banyak kesaksian. Karena hadirat Tuhan melekat dalam setiap kehidupan kami. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan menerima firman kehidupan ini. Kita sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk hambanya, Pastor Billy Lantang yang telah menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya mengingatkan untuk keluarga FLC, jangan hanya menjadi pendengar. Ayo renungi firman tadi, doakan dan izinkan Roh Kudus benar-benar memimpin kehidupan kita dari dalam, sehingga kita bisa mengaplikasikan dan tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Saya berterima kasih untuk semua keluarga FLC yang telah berpartisipasi dalam kerelaan juga kerendahan hati bagi sesama kita yang mengalami bencana di NTT. Kita juga tidak berhenti berdoa. Bangsa kita, bahkan kepemimpinan di negeri ini selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terlebih bagi gereja Tuhan di negeri ini. Kita yakin gereja Tuhan akan menjadi alat yang luar biasa, di mana kasih kuasa Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Tetap berdoa bagi Indonesia, bagi sesama kita, dan tentunya jangan lupa
bersekutu selalu di dalam komunitas Passion. Sehingga apa yang kita telah nikmati di online Sunday Service ini, kita bisa kembali sama-sama merenungi, belajar, membangun semangat, gairah, supaya kita saling melengkapi seorang akan yang lain. Di tengah-tengah dunia yang tidak semakin lebih baik, jangan berhenti berjaga-jaga. Gunakan seluruh kelengkapan senjata Allah. Dan saya percaya peperangan apapun yang kita hadapi, jangan menyerah. Kuasa Tuhan, bahkan roh Tuhan di dalam kita lebih besar daripada apapun. Kita pasti keluar lebih daripada pemenang. Kita belajar tentang intimasi, tentang keintiman. Dan biarlah kita lanjutkan minggu ini, sepanjang bulan ini, bersama dengan Tuhan dan tidak berhenti melakukan yang terbaik. Terima kasih buat semua rekan-rekan keluarga FLC yang setia, komitmennya luar biasa melayani. Diberkati yang terlihat juga yang tidak terlihat. Saya percaya jerih payah kita tidak sia-sia. Sehingga dimanapun kita berada, bahkan semua keluarga FLC selalu punya gaya hidup yang melayani. Senang bisa berjumpa pada kesempatan ini. Jangan lupa tetap terhubung lewat platform sosial media apapun, supaya jangan ada keluarga FLC yang merasa sendirian. Yuk kita akhiri ibadah pada hari ini. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, bahkan sukacita Tuhan melimpah-limpah di hidupmu. Dalam perjalanan kehidupanmu, engkau lanjutkan hidupmu yang terbaik sepanjang minggu ini. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan siap selalu menjadi berkat, sama-sama semua katakan amin. Happy Sunday, tetap sehat, tetap hati-hati dengan segala sesuatu. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan memberkati. Kuasa-Mu nyata Tuhan.